yang Tuhan inginkan ketika dia melakukan keajaiban? Namanya diagungkan, namanya dimuliakan. Mari kita akan melihat apa yang terjadi, saudara-saudara. Ketika Naaman mencelupkan tubuhnya 7 kali, dia keluar dengan kulit yang fresh, yang baru seperti kulit seorang bayi. Apa yang dia katakan? Lalu ia dan semua pengiringnya kembali kepada Elisa. Kata Naaman kepada Elisa, kali ini Elisa mau keluar. Yang tadi Elisa tidak mau keluar, kali ini Elisa mau keluar. Dan akhirnya Naaman mengatakan seperti ini. Kata Naaman kepada Elisa, bahwa di seluruh dunia hanya ada satu Allah, yaitu Allah yang disembah oleh orang Israel, Allah Yehova. Sebab itu sudilah Tuhan menerima pemberian dari saya. Akhirnya Naaman yang bukan orang Israel, yang selama ini menyembah dewa-dewa, membuat sebuah pengakuan di hadapan Nabi Elisa dan di hadapan pengawal-pengawalnya. Dan dia dengan begitu berani dia mengatakan bahwa di seluruh dunia hanya ada satu Allah, yaitu Allah yang disembah oleh orang Israel. Kemudian dia memberikan persembahan 1,2 juta dolar nilainya, saudara-saudara. Tetapi Elisa menolak. Nah, waktu Elisa menolak, saudara-saudara, Naaman pada akhirnya izin, kalau bisa saya membawa tanah yang bisa dimuat oleh 2 kuda untuk dibawa ke rumah, dan saya tidak akan menyembah lagi dewa-dewi dari negeri kami. Kami akan selalu menyembah Allah Israel. Jadi tujuan mujizat dilakukan ialah supaya nama Allah diagungkan. Bukan namanya Elia atau Elisa atau penginjil atau hamba Tuhan, saudara-saudara. Kita ini hamba Tuhan hanyalah sebagai alat. Yang melakukan keajaiban bukan hamba Tuhan. Yang melakukan keajaiban adalah Allah. Makanya Elisa tidak mau keluar. Makanya Elisa tidak mau dibayar. Kenapa? Supaya Naaman tidak berpikir bahwa mujizat itu adalah hasil daripada bayaran atau hasil daripada tumpang tangan hamba Tuhan yang hebat itu atau nabi yang luar biasa itu. Bukan. Elia ingin supaya Naaman menyadari bahwa yang melakukan ini adalah Tuhan. Makanya Tuhan yang layak dimuliakan, bukan manusia. Haleluya. Nah, ini pelajaran buat kita semua yang melayani Tuhan. Jangan sampai Anda lebih terkenal daripada Tuhan Yesus. Yang melakukan keajaiban, yang melakukan mujizat, yang melakukan tanda-tanda ajaib, yang memberikan urapan itu Tuhan. Kita hanyalah alat. Jangan sampai bikin spanduk besar-besar. Pokoknya mujizat keajaiban melalui tangan Paulus Wiratno. Saudara-saudara, saya sedang mencuri kemuliaan nama Tuhan. Yang menyembuhkan, yang memberkati, yang melakukan keajaiban itu Tuhan dan tanpa bayaran. Amin. Saya kadang-kadang merenung, saudara-saudara, ketika ada orang-orang yang namanya mulai dibesar-besarkan dengan tanda ajaib, ahli pengusiran setan, punya karunia kesembuhan, punya karunia untuk marifat. Itu karunia milik Tuhan, kita hanya dipinjami. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Jangan seperti satu orang yang pernah mendampingi saya melayani orang kena santet. Ini orang yang baru bertobat. Dia belum pernah tahu bagaimana melayani orang kena santet. Dan saya mengajak dia sengaja, ini petobat baru supaya dia tahu bagaimana mendoakan orang. Saya mendoakan orang kena santet, tiba-tiba yang disantet itu keluar ada paku, ada peniti, ada silet keluar dari perutnya melalui air senti atau air kencing, saudara. Dan tiba-tiba ini orang yang sudah bisa mendoakan dan melihat keajaiban, besok dia sudah bikin kartu nama. Namanya, kemudian nomor rekeningnya, kemudian hubungi saya. Waduh, saudara-saudara, mujizat itu dilakukan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan manusia. Jadi kalau saudara dipakai Tuhan, jangan sombong dan jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Itu karunia-karunia dari Roh Allah, bukan milik saudara. Dan itu diberikan untuk nama Tuhan, bukan untuk nama saudara. Ketika saudara mencuri kemuliaan nama Tuhan, besok saudara tidak dipakai Tuhan lagi. Bertobat.
Amin, bertobat. Agak keras ini saudara. Sebab saudara, ini pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Kalau Tuhan memakai kita, kalau Tuhan kasih karunia kita, kalau Tuhan kasih talenta, mari kita kembalikan itu kepada Tuhan. Jangan pernah mendongkrak jati diri dengan pelayanan, performance. Jangan pernah saudara mencari popularitas dengan menggunakan karunia-karunia yang dari Tuhan yang bisa menjatuhkan saudara. Jadilah hamba yang setia. Kalau kita bisa dipakai Tuhan jadi agen belas kasihan, itu karena kasih karunia Tuhan. Jangan sombong. Biarlah melalui mujizat nama Tuhan dipermuliakan, sehingga bangsa-bangsa bisa tahu dan semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Biarlah mereka menjadi pengikut-pengikut Kristus, bukan pengikut saya atau pengikut saudara. Amin. Haleluya. Luar biasa. Yang ketiga, mengapa Allah melakukan mujizat? Yang ketiga, supaya jiwa diselamatkan. Banyak tanda-tanda ajaib yang Tuhan lakukan melalui pelayanan, bukan untuk kita mengeruk keuntungan, bukan untuk kita menjadi populer, bukan supaya kita disayangi, dicintai, dapat aplaus, dan kita menjadi orang yang hebat. Bukan itu saudara. Kalau Allah melakukan keajaiban, Allah melakukan mujizat, ialah supaya nama Tuhan dipermuliakan dan orang yang menerima mujizat jiwanya diselamatkan. Lalu kata Naaman, kalau Tuhan tidak juga mau menerima pemberian saya, izinkanlah saya membawa pulang tanah sebanyak yang dapat dibawa oleh sepasang bagal. Sebab mulai sekarang, dengar kata-katanya Naaman, mulai sekarang saya akan mempersembahkan kurban hanya untuk Tuhan dan tidak untuk ilah lain. Apa yang terjadi? Naaman sudah berjumpa dengan Allah Yehova. Naaman sudah berjumpa dengan penciptanya. Naaman sudah berjumpa dengan juru selamatnya. Naaman sudah menyadari bahwa dia sudah diselamatkan. Haleluya. Tuhan ajaib saudara. Ada banyak orang yang pada akhirnya berjumpa dengan Tuhan, menerima keselamatan, mengaku Yesus sebagai pemimpin, sebagai sahabat, sebagai juru selamat, setelah mengalami keajaiban demi keajaiban demi keajaiban. Haleluya. Allah luar biasa. Saya pernah didatangi oleh non-Kristen yang saudara bisa tahu, waduh, janggutnya panjang, bajunya putih-putih, pakai sorban. Dan saya dibikin kaget karena dia tanya begini, "Bapak adalah pendeta?" Saya bilang, "Saya pendeta." "Pak, bisa tolong saya?" Saya harus tolong bagaimana? Saya jadi mulai deg-degan. "Bapak mau membaptis saya?" Waduh, saudara, waktu dia tanya, "Bapak mau membaptis saya?" Saya sedikit was-was. Kalau saya membaptis kemudian saya dituduh mengkristenkan, saya bisa masuk penjara 9 tahun. Saya bilang, "Tunggu dulu, duduk. Ceritakan bagaimana Anda mau saya baptis." Begini Bapak, Yesus Bapak itu datang ke saya 7 kali. Setiap kali dia datang kepada saya selalu mengucapkan kata-kata yang sama. Apa kata-katanya? "Ikutlah aku, ikutlah aku, ikutlah aku." Dan saya mulai seperti bingung karena sudah berkali-kali saya didatangi. Baru saja Bapak saya mau bekerja di bis, dia duduk di samping saya. Yesus duduk di samping saya, kemudian dia tepuk-tepuk punggung saya, suruh turun. Kemudian suruh pergi ke rumah ini, suruh saya dibaptis katanya. Makanya saya turun pergi ke rumah Bapak. Saya minta Bapak baptis. Saudara, waktu saya dengar itu dan saya mendengar ceritanya, saudara, saya terharu. Saya betul-betul merasa ini orang sudah berjumpa dengan keajaiban, dan saya yakin ujung-ujungnya Tuhan menyelamatkan dia. Singkat cerita, saya kirim orang ini ke teman saya dan akhirnya dia dibaptis dan terima Tuhan. Ada banyak keajaiban yang terjadi dalam kehidupan ini, tujuannya hanya satu saudara, jiwa diselamatkan. Jadi kalau Tuhan pakai kita, Tuhan pakai saudara, Tuhan menunjukkan keajaiban, Tuhan melakukan mujizat, tujuannya adalah supaya engkau diselamatkan, atau supaya orang-orang di sekitarmu diselamatkan. Maka kalau saudara melayani, berdoalah supaya Tuhan menyertai pelayananmu dengan keajaiban. Oh saudara,
Saudara pernah mendengar ada seorang pengkhotbah yang namanya Simon Petrus? Ya, dia berkhotbah, kemudian berapa ribu orang? 3.000 orang bertobat. Ada banyak di dalam kisah para rasul, begitu banyak keajaiban, mujizat, sehingga banyak orang menerima keselamatan. Karena untuk itulah tujuan mujizat. Ada apa dengan mujizat? Ada maksud Allah di balik mujizat supaya banyak jiwa diselamatkan. Amin. Dan yang terakhir ini penting sekali saudara-saudara. Mengapa Tuhan melakukan keajaiban? Mengapa Tuhan melakukan mujizat saudara-saudara? Salah satunya adalah supaya motivasi kita dimurnikan. Ini menarik buat kita semua. Buat rekan-rekan hamba Tuhan yang melayani, semua yang sedang melayani Tuhan. Pada waktu Naaman sudah disembuhkan, dia membawa persembahan yang jumlahnya luar biasa. Saudara bisa hitung di ayat atau di pasal 5 dari 2 Raja-Raja. Ada ribuan uang perak dan ada 69 kilo uang emas. Ada yang pernah menghitung itu adalah 12 miliar lebih, saudara. 12 miliar. Saya mau tanya, kalau saudara-saudara melayani, kemudian saudara didatangi oleh orang yang saudara layani yang sudah menerima kesembuhan, membawa 2,6 miliar untuk persembahan, saudara terima atau tidak? Mungkin saya akan terima. Namanya persembahan, saudara-saudara. Iya kan? Persembahan. Tidak ada salahnya kan menerima persembahan 12 miliar lebih. Tetapi Elisa menolaknya. Nah, ini ada pelajaran moral yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara. Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang saya layani, saya tidak akan menerima pemberian apapun. Naaman mendesak supaya Elisa mau menerima pemberiannya, tetapi Elisa tetap menolak. Mengapa Elisa menolak? Waduh, saudara, ada beberapa penafsir yang mengatakan Elisa menolak supaya Naaman tidak berpikir bahwa keajaiban itu adalah hasil transaksi dengan uang. Elisa tidak mau berpikir bahwa mujizat itu adalah hasil karya saya, makanya kamu berhak untuk membayar saya. Bukan. Elisa tahu persis apa arti integritas. Dia tidak mau menjual mujizat. Dia tidak mau menjual Allahnya. Dia tidak mau ada kesan negatif bahwa Allahnya orang Israel bisa disuap. Pelajaran yang luar biasa buat kita. Di dalam pelayanan, mari kita menjaga integritas kita. Amin. Jangan sampai kita menjual Yesus atau menjual mujizat atau kita menggunakan pelayanan untuk mengeruk keuntungan, untuk mendatangkan kekayaan sehingga akhirnya kita salah motivasi. Saudara-saudara, saya masih ingat ada orang yang pernah menyanyi begini. Dulu saudara-saudara, waktu saudara masih baru memulai pelayanan, baru tamat sekolah Alkitab, saudara menyanyikan sebuah lagu. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Kemudian ada kalimat, mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Harusnya begitu. Waktu kita baru bertobat, kita melayani, yang kita cari adalah domba yang sesat. Tapi setelah saudara menjadi orang besar, pelayanannya berkembang, saudara gerejanya besar, kemudian saudara mengubah lagunya. Mencari domba yang lezat, bukan sesat, lezat. Itulah kerinduan jiwaku. Akhirnya kita salah motivasi, kita melayani bukan untuk memuliakan nama Tuhan, kita melayani untuk memuliakan diri sendiri. Kita menggunakan pelayanan bukan untuk mengagungkan Tuhan, kita mengagungkan diri sendiri dan mendongkrak harga diri. Dan suatu saat kita akan bertemu dengan Tuhan dan Tuhan mengatakan, saya tidak kenal engkau. Ada ayatnya itu, saudara. Ada orang yang begitu bangga waktu dia di dunia, dia bisa melakukan mujizat ini, mujizat itu, tanda-tanda ajaib, dia bela di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, sorry,
namamu tidak terdaftar dalam buku kehidupan, saya tidak kenal engkau. Mengapa? Karena kemungkinan orang ini menggunakan mujizat untuk menguruk kekayaan, menggunakan mujizat untuk show off, untuk menunjukkan, wow, saya hamba Tuhan yang bisa dipakai oleh Tuhan. Kemudian justru namanya besar-besar, Tuhannya malah tidak dikenal. Waspadalah, dunia pelayanan rentan dengan penyalahgunaan. Mari kita awasi motivasi kita. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan. Amin, saudara.